Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. JPO yang di depan kita ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi para pengguna BRT ataupun Transjakarta. JPO ini menghubungkan halte Transjakarta Duku Atas 1 yang sudah direvitalisasi dengan halte Transjakarta Duku Atas 2 yang berada di depan landmark. Sebenarnya jembatan penyeberangan orang yang cukup panjang ini sudah ada sejak lama. Hanya saja kemarin sempat dibongkar karena di area ini sedang ada pengerjaan dari layang LRT Jabodebek sisi paling ujung di tengah kota Jakarta, yaitu Duku Atas. Walaupun saat ini kita lihat stasiun LRT Jabodebek Duku Atas tidak berhubungan langsung dengan JPO ini untuk bisa diintegrasikan dengan halte Transjakarta Duku Atas 1 ataupun yang lebih dekat yaitu Duku Atas 2 yang berada di depan landmark. Di depan kita ini adalah akses dari arah Jalan Jenderal Sudirman masuk ke Jalan Galunggung atau juga landmark ataupun stasiun LRT Jabodebek yang berada di Jalan Galunggung. Dan Jalan Galunggung sendiri juga mengitari gedung landmark. Karena sudah dioperasikannya Duku Atas 2, maka akses juga sudah disiapkan untuk menuju ke halte. Salah satunya adalah jalur pejalan kaki yang ada di sini dengan masuk melewati. Masih ada ruang kosong di sini, mungkin segera akan diisi untuk biasanya area komersial ya, ada yang berjualan di sekitar situ. Akses menuju ke JPO ya itu sebenarnya dibagi dua karena ada bagian dari JPO yang dapat dipergunakan oleh publik dan ada bagian dari JPO yang sudah berada di dalam akses Transjakarta, baik itu halte Duku Atas 1 ataupun Duku Atas 2 karena sudah ada tapping atau pembayaran. Jadinya akses untuk publik itu adalah akses yang bisa dilalui oleh para pengguna JPO secara umum menyeberang dari arah sisi barat ke timur atau sebaliknya Jalan Jenderal Sudirman yang berada di sekitar sini. Jadi seperti yang kita lewati saat ini adalah jembatan penyeberangan orang yang telah dipagari antara para pengguna Transjakarta dan juga para pengguna JPO secara umum. Untuk JPO sendiri juga dilengkapi dengan jalur para difabel, dalam hal ini mungkin tunanetra karena ada bagian dari lantai yang ada petunjuknya. Ya, di sana itu adalah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang memang tidak tersambung dengan JPO yang sedang kita lalui, namun kita akan mencoba menuju ke stasiun LRT Jabodebek dari halte Transjakarta Duku Atas 1 melewati halte Transjakarta Duku Atas 2 di bagian bawah dari layang LRT Jabodebek paling ujung. Meski sebenarnya secara rencana LRT Jabodebek ini akan layangnya diteruskan menuju ke arah barat. Tentunya akan bisa menjadi alternatif bagi para pengguna moda transportasi yang selalu melakukan commuting atau mobilitas dari arah Bekasi, Tangerang, kemudian Bogor dan sekitarnya menuju ke arah pusat kota Jakarta dan sebaliknya. Sebentar lagi kita akan turun menuju ke arah halte Transjakarta Duku Atas 2. Di sini akan kita lihat sebentar ya. Akses JPO sebenarnya juga bisa dilakukan dari taman yang ada di sisi bawah Duku Atas, kemudian nanti masuk menggunakan area atau gate yang ada di depan sana dengan satu tapping, lalu bisa menuju Duku Atas 1 ataupun Duku Atas 2. Sedangkan Duku Atas 2 tadi juga kita lihat di sisi bawah ada entrance, tentunya dilakukan validasi untuk para pengguna. Nah, di sini JPO-nya dasarnya terbuat dari seng. Ini seperti yang kita lihat dari JPO yang lama. Mirip seperti ini ya biasanya. Dan lama-lama biasanya akan jadi tipis, lalu ada yang sobek dan lain-lain. Kita akan turun ke bawah. Ini adalah halte Duku Atas 2 yang sudah dioperasionalkan beberapa waktu yang lalu ya, tidak begitu lama, dan saat ini juga membantu mobilitas masyarakat untuk pindah moda transportasi platform dan juga tujuan dari yang ada di sepanjang Jalan Sudirman, koridor yang ada di sepanjang Jalan Sudirman ke arah tujuan lain yang dilayani oleh halte Duku Atas 2 ini. Terdapat juga peta yang disediakan di sekitar sini untuk menjadi pusat informasi, masyarakat dapat membacanya sebelum melakukan perjalanan. Bagi yang butuh informasi, bagi yang sudah, silakan masuk. Ini adalah akses di sisi bawah, kita baru saja keluar
dari halte Transjakarta Duku Atas 2, karena memang di dalam halte Duku Atas 2 tidak ada jalur khusus atau jembatan atau skybridge, skywalk ya menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang ada di sana. Alangkah baiknya akan lebih mudah bagi para pengguna tidak keluar menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek ya, melalui trotoar yang ada dan juga kondisi lingkungan yang berada di sekitar sini, terutama pada saat hujan, panas, ataupun pada malam hari yang cukup gelap. Untuk siang hari areanya seperti ini, nantinya mungkin sementara ya, mudah-mudahan ada jalur khusus atau skybridge, skywalk yang menghubungkan antara halte Transjakarta Duku Atas 2 dengan stasiun LRT. Ya, barusan kita lihat ada para pedagang ya, kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita pindah ke sisi utara dari halte Transjakarta Duku Atas 2. Kita akan melihat fasilitas yang ada di pinggir jalan. Seperti di sini sudah disiapkan trotoar yang dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki yang keluar dari stasiun LRT Jabodebek ataupun keluar dari halte Transjakarta untuk pindah moda transportasi. Sementara seperti ini ya, tadi di seberang sisi selatan ya, itu terdapat para pedagang di pinggir di area trotoar dan juga ada parkir ya di sana. Nah, sementara maka para pejalan kaki akan menggunakan jalur ini menuju ke arah akses bridge yang ada di bawah dari stasiun Duku Atas, LRT Jabodebek Duku Atas yang ada di sini, atau bisa langsung naik lift ya kalau tidak mau nyebrang ke sana. Lift yang berada dan terhubung dengan JPM, jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas, yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas dengan KRL Sudirman. Di depan sana itu adalah akses bridge atau anak tangga dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang bisa dipergunakan oleh warga yang akan menuju ke arah ke Setiabudi. Namun saat ini arah Setiabudi belum dibuka ya, di sekitar situ masih ditutup. Ini adalah Waduk Setiabudi yang ada di depan kita di sisi barat, dan waduk ini nampaknya sudah sangat bersih dibandingkan dengan sebelumnya yang kita lihat di awal-awal. Airnya masih hijau dan berbau. Saat ini sudah tidak ada bau dan juga mulai ditanami dengan tanaman-tanaman yang hijau. Ini adalah papan petunjuk informasi yang berada di pinggir jalan. Terdapat informasi di situ BK01 dan CB01. BK itu adalah Bekasi, dan ini merupakan stasiun pertama yang akan dipergunakan oleh pengguna kereta, yaitu stasiun Duku Atas. Jadi memang kodenya 01. Kemudian CB itu Cibubur. Nah, ke arah sana itu adalah jembatan penyeberangan multiguna yang hampir selesai nampaknya untuk sisi di sini ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang ada adalah di sisi bawah, finishing dari panel-panel dan seterusnya yang hal kecil ya, bukan yang sesuatu signifikan dilakukan. Lalu yang masih ada pekerjaan berikutnya adalah area yang ada di atas di atas Kali Ciliwung atau jembatan penyeberangan multiguna menuju ke arah KRL. Di hari Minggu ini kita menggunakan sepeda ya untuk melihat area yang ada di sekitar sini karena lebih mudah pergerakannya, dan juga hari ini adalah hari Car Free Day dan tidak ada kendaraan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman ataupun Jalan Tamrin. Di sisi atas kita melihat sambungannya seperti ini dari stasiun LRT masuk ke arah jembatan penyeberangan multiguna, tapi nampaknya paling atas sekali ya, di lantai dasar 1, 2, mungkin lantai yang ketiga dari dasar lah. Lalu ada akses nampaknya dipergunakan untuk para sepeda ya, para pesepeda juga bisa naik ke atas karena sesuai dengan namanya ini adalah jembatan penyeberangan multiguna, maka jembatan ini akan bisa dilewati oleh para pesepeda, tentunya para pejalan kaki, lalu para difabel dan juga kursi roda dan seterusnya, karena sudah
mendukung semuanya untuk berbagai macam para pengguna moda transportasi. Di sisi bawah di sini bis Transjakarta mungkin melakukan istirahat dulu karena menunggu giliran untuk membawa para penumpang. Jalan yang di bawah dari layang LRT Jabodebek paling ujung saat ini yang dipergunakan untuk manuver kereta sudah dibeton dengan rapi. Jalan menuju ke arah Setiabudi masih ditutup. Kita tidak tahu apakah nanti itu akan bisa dibuka karena juga sangat membantu akses menuju ke arah Setiabudi dari arah Jalan Galunggung dan seterusnya. Kalau tidak mungkin harus melewati sekitar Chase Plaza ya. Tulisan yang ada di sini KAI Duku Atas juga sudah dilengkapi karena sebenarnya LRT Jabodebek Duku Atas ya sudah berulang kali dilewati oleh kereta, bukan dilewati, dimulai di start oleh si rangkaian kereta yang sedang diuji coba menuju ke arah lintas pelayanan Cawang. Kemudian Cawang akan split atau terbagi dari dua jalur, satu ke arah Cibubur maka kodenya CB dan ke arah Bekasi dengan kode BK. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu sempat ada viral ya lengkung dari longspan LRT Jabodebek yang ada di Kuningan karena di sana sudut tikungan cukup sempit sehingga membuat kereta menjadi lambat. Ya, mudah-mudahan tidak menghalangi LRT Jabodebek untuk beroperasi dan menjadikan satu improvement ke depan agar makin baik lagi. Karena Jakarta membutuhkan moda transportasi ini mengingat moda transportasi lain sudah mulai overload. Pekerjaan tadi yang kita lihat di bagian atas dari jembatan penyeberangan multiguna itu adalah panel-panel bagian roof ya atau ceilingnya. Di sini informasinya adalah stasiun LRT Duku Atas, KRL Sudirman ya, stasiun MRT Duku Atas BNI. Oke, jadi para pengguna nantinya atau BNI City ya, pengguna nanti bisa naik menggunakan JPM ini dan menuju ke arah stasiun KRL Sudirman, lalu lanjut lagi ke arah stasiun BNI Duku Atas, itu stasiun MRT dan juga BNI City untuk kereta bandara. Jadi memang Duku Atas sendiri menjadi kawasan transit oriented development yang cukup besar dan mempertemukan banyak moda transportasi di roadmap-nya yang lama, yaitu ada satu bangunan yang cukup besar malah ya, namun mungkin desainnya yang memungkinkan atau visible adalah yang model seperti ini. Area di bawah dari JPM masih dipagar dengan barrier beton karena masih ada pekerjaan yang ada di sisi dalam. Tampak di sana adalah eskalator dari sisi bawah menuju ke atas. Area ini juga ditutup dengan jaring-jaring yang berwarna biru untuk mengurangi lemparan dari material-material pekerjaan yang ada di sana yang mungkin yang kecil-kecil, karena area ini masih dilewati oleh kendaraan yaitu bis Transjakarta. Material-material masih ada di sekitar sini, kemudian pekerjaan masih merapikan bagian pinggir dari jalan dengan area JPM sisi bawah atau plazanya. Kita belum tahu apakah di sini akan ada halte Transjakarta, tapi kalau ada itu juga sangat membantu ya, karena dengan adanya halte maka yang tadi haltenya tidak tersambung, para pengguna bis Transjakarta bisa turun di sekitar sini lalu naik ke arah atas JPM dan terus ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ataupun terus ke arah stasiun KRL Sudirman tanpa harus berjalan kaki dari arah halte Duku Atas 2 Transjakarta menuju ke arah JPM ataupun stasiun LRT Jabodebek. Di bagian bawah ini masih banyak material-material yang dipergunakan ya, besi-besi, batang-batang besi yang biasanya akan membentuk sebuah steger dipergunakan untuk naik ke atas bagi para pekerja. Waduk Setiabudi nampaknya di bagian tengah itu ada kayak purifier ya, atau mungkin ya semacam pemurnian air, karena saat ini kita lihat airnya tidak lagi hijau dan tidak berbau dan juga sampah juga tidak ada. Jadi jalur yang landai di sana itu akan dipergunakan untuk para pesepeda
Nah, di sini akan menyeberang ke arah stasiun KRL Sudirman di bagian atas ini ya. Ada satu box yang dipagar. Nah, mungkin itu rumah kabel ataupun biasanya RK ya, rumah kabel, atau mungkin instalasi listrik di sekitar situ. Model dari JPM ini mirip kapal ya kalau kita perhatikan. Ada 2 lantai di sisi atas, jadi para pengguna akan naik eskalator ataupun menggunakan akses bridge yang landai atau naik lift. Cukup lengkap sebenarnya akses yang disediakan untuk masuk ke JPM. Lalu untuk LRT Jabodebek di sana juga punya akses bridge ya, di kiri dan kanan ataupun sisi timur ada 2, di sisi barat ada 1 akses bridge. Selamat dan sukses atas beroperasinya jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas. Nampaknya masih belum, tapi ini sudah disiapkan karena pekerjaan masih berlangsung di sisi KRL Sudirman. Untuk detail di stasiun KRL Sudirman dan juga di atas dari jembatan Ciliwung, jembatan JPM di atas Kali Ciliwung, silakan ikuti video kami berikutnya karena kita akan melihat lebih detail di sisi sana. Ide-ide atau masukan dari sahabat-sahabat Ondor Indonesia cukup bagus ya, dimana si Waduk Setiabudi ini diberi taman-taman, kemudian juga ada area komersialnya mengakomodasi UMKM mengingat waduk makin bersih. Di bagian atas dari JPM, di atas dari Kali Ciliwung masih ada pekerjaan penutupan dari panel-panel. Jalan ini adalah Jalan Galunggung yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Manggarai, Pasar Rumput, dan juga sebaliknya ke arah Pejompongan. Ini dari sisi barat ya, kita dari sisi samping landmark. Untuk area di sini dibatasi dengan barrier-barrier plastik dan pembatas jalan juga sama. Pengendara dapat berputar balik di sisi depan. Hanya saja mobil pribadi tidak bisa masuk sementara ini ke arah jalur Transjakarta karena itu satu arah saja ke sekitar area ini. Karena bis Transjakarta akan memutari landmark dan keluar di sekitar sini menuju ke arah Manggarai, mungkin ke arah Pulau Gadung dan seterusnya. Tunggu video berikutnya. Apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Ondor Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Ondor Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.